Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana futuhan arifin bihikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi hari ini di hari Ahad kita bisa bersama-sama berkumpul bersilaturahmi, beriktikaf berjamaah. Mudah-mudahan amalia-amalia kita di pagi hari ini Allah jadikan sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, juga keluarga kita baik lahir maupun batinnya, anak-anak kita, cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah, yang sedang belajar baik di pesantren ataupun di sekolah. Allah kasih kemudahan dalam belajarnya, berikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan orang tua yang mencari nafkah diberikan rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit-sakit di antara keluarga kita ataupun dari jamaah Masjidil Alamin, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit, Allah angkat penyakitnya, penyakitnya menjadi kafarat bagi dosa-dosanya, sekaligus mengangkat bagi derajatnya. Almarhumin dari keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, atau almarhumin dari jamaah Masjidil Alamin yang telah lebih dulu meninggalkan kita semuanya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, terima segala amal baiknya, jadikan tubuhnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kajian kita di pagi hari ini menjadikan wasilah mempermudahnya kita untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dilanjut ke materi kajian yang pagi hari ini akan membahas masalah uluhiyah, saya ingin menyampaikan dulu pertama atas nama Ketua DKM ada pengangkatan bidang sosial, karena yang lama mengundurkan diri kemudian diganti, penggantinya sekarang adalah Bapak Nurendi Pratama Pranata, RT 10. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena lagi di luar kota. Saya sampaikan saja pada pagi ini beliau menjadikan ketua bidang sosial, karena di Sabtu tanggal 9 Mei insya Allah di Masjidil Alamin ini akan mengadakan sosial, yaitu pemeriksaan kacamata gratis dari SMEK yang di Jalan Tol Iskandar. Jadi para bapak, para ibu yang mau daftar, terutama yang diperkirakan mempunyai penyakit katarak, silakan untuk mendaftar ke Bapak Randy sebagai bidang sosial. Insya Allah nanti dilaksanakannya di hari Sabtu, kuotanya terbatas cuma 50 orang. Itu insya Allah hari Sabtu besok itu akan diadakan. Jadi saya tanya, ini keuntungannya buat SMEK apa? Gitu. Karena mereka ini kalau ke sana, saya tanya kalau ke sana langsung mendaftarkan diri, periksa ke sana 215.000 untuk pemeriksaannya saja. Tapi mereka datang ke sini itu gratis untuk membantu program pemerintah juga adalah mengantisipasi penyakit katarak.
Tapi bagi orang yang punya permasalahan terhadap mata silakan, termasuk yang bin juga nggak apa-apa, silakan untuk mendaftar dan nanti akan diberikan hasil hasil pemeriksaannya. Jadi mungkin ada pertanyaan, ini mungkin jualan kacamata, enggak? Karena saya juga tanya langsung, itu karena kita dengan ini program ini merasa diuntungkan. Saya tanya balik, keuntungannya buat saya apa? Ya sebagai promosi aja gitu. Jadi nanti setelah pemeriksaan kita akan punya data hasilnya. Gitu. Kalau setelah data hasil kan kita mau beli kemana saja bebas. Itu sebagai informasi saja. Pertama adalah pengangkatan bidang sosial yang baru itu Bapak Nuredi, sekaligus nanti akan ada acara sosial di tanggal 9 yaitu pemeriksaan kacamata gratis. Sekali lagi bagi para bapak dan ibu yang mau mendaftarkan diri silakan untuk menghubungi Bapak Nuredi. Terima kasih. Ya, pemeriksaan mata, bukan pemeriksaan kacamata, pemeriksaan mata. Baik para bapak, para ibu, kita biasa mengambil materi dari kitab Fathul Qorib karangan Imam Abdul Qasim. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya bagi pengarang kitab ini, Imam Abu Suja, Imam Abdul Qasim, Imam Bajuri. Mudah-mudahan mereka yang telah meluangkan waktunya dulu demi bisa tersebarnya ilmu, terutama ilmu fikih, ilmu hukum. Mudah-mudahan mereka diterima segala amal kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah ilmunya bermanfaat. Yang mana kita berdoa ini adalah dikaji di hampir setiap pesantren di seluruh Indonesia. Baiklah para bapak, para ibu, bab mengenai masalah udhiyah. Jadi kalau istilah kita adalah kurban, idul kurban, itu yang mana aslinya itu adalah udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Udhiyah itu adalah suatu sebutan lima yubahu minan na'ami yauma idin nahar. Udhiyah itu adalah sebutan bagi hewan yang dipotong pada hari penyembelihan yaumun nahar. Itu namanya udhiyah. Kenapa di kita biasa disebut dengan idul kurban? Selain idul adha, idul udhiyah adalah idul kurban, hari raya kurban. Itu adalah kurban, itu adalah justru sebuah tujuan untuk mengingatkan kita bahwa dari pemotongan hewan kurban itu adalah bukan hanya semata untuk misalkan pemotongan saja atau misalkan niat yang lain, tapi taqarruban ilallah ay kurbanan. Ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita memilih niat kita. Tujuan memotong hewan di hari nahar, nahar itu adalah hari pemotongan. Itu sama dengan ad-dabah. Kalau nahar itu adalah pemotongan identik dengan hewan unta. Kalau dabah kan di leher yang dekat ke dada. Kalau nahar itu jauh kan, kalau unta itu panjang gitu lehernya. Wa ayyamat tasrik bukan saja di idul nahar itu adalah di tanggal 10 Dzulhijjah. Juga boleh melaksanakan pemotongan itu adalah di ayyamat tasrik, di hari tasrik, jadi tanggal 11, 12 dan juga tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktunya selama 4 hari dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau tidak sempat di tanggal 10 boleh 11, boleh 12, boleh juga di tanggal 13. Dan kita juga kadang mempraktekannya tidak selalu melulu di tanggal 10. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan tanggal 10-nya bertepatan dengan hari Jumat, maka seperti tahun kemarin kita di
hari tasrikan, itu di tanggal 11-nya. Nah, tujuannya adalah taqarruban ilallah. Ini harus ditekankan kepada diri kita masing-masing yang punya niat untuk berkurban, adalah tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidak ada sesuatu amal pun yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah, yaitu memotong hewan kurban. Jadi memotong hewan kurban di hari nahar itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang diterima oleh dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Redaksinya, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia di hari nahar selain mengalirkan darah. Itu sebagai hadis motivasi buat kita semua. Kemudian wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukum udhiyah, memotong hewan di hari nahar itu adalah sunnah yang sangat ditekankan. Itu menurut Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Hanafi yang mewajibkan itu berkurban. Kalau Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Kalau Imam Hanafi hukumnya wajib bagi yang mampu. Nah, nanti ukuran mampu itu seperti apa? Nah, di sini wal udhiyatu sunnatun muakkadatun alal kifayah. Jadi sunnahnya sunnah muakkad dalam keadaan kifayah. Jadi bukan saja kifayah itu yang fardu saja, fardu kifayah semacam mensolatkan jenazah, tapi sunnah juga ada sunnah kifayah. Maksudnya hukum kesunahan itu adalah gugur bagi yang lain ketika salah satu keluarga ada yang melaksanakan berkurban. Walaupun misalkan kalau mau semuanya masing-masing di antara keluarga, suami, istri, anak mau berkurban masing-masing, itu lebih bagus. Tapi karena konsekuensi dari sunnah itu ketika ditinggalkan adalah konsekuensinya makruh. Ini konsekuensinya makruh ketika kita meninggalkan sesuatu yang sunnah. Makruh itu apa kan? Dalam definisi makruh di dalam kitab-kitab fikih atau durusul fikih, makruh itu adalah alladzi la yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Makruh itu adalah yang tidak diberikan hukuman kepada pelakunya dan tidak makruh itu alladzi yusabu ala tarikihi wa la yu'aqabu ala fa'ilihi, kepada pelakunya tidak diberikan hukuman tapi kepada yang meninggalkannya diberikan pahala. Itu makruh. Otomatis dalam sunnah apapun, dalam sunnah-sunnah sholat, dalam sunnah-sunnah amal-amal yang lain, ketika kita meninggalkan suatu yang hukumnya sunnah, maka konsekuensinya makruh. Nah, di dalam berkurban, kalau ada salah satu di antara keluarga yang melaksanakan kurban, maka kepada anggota keluarga yang lainnya tidak terkena hukum makruh. Itu di sini maksudnya kenapa disebut dengan sunnah muakkadah alal kifayah. Kalau misalkan ada di antara satu keluarga mampu untuk berkurban tapi semuanya meninggalkan, maka semuanya terkena hukum makruh, rugi kan? Rugi makruh itu. Faidah tapi hawahidun min ahli baitin kafa'an jami'in, apabila ada salah seorang di antara anggota keluarga yang melaksanakan berkurban, maka cukup bagi yang lainnya. Maksudnya cukup bagi yang lainnya itu bukan berarti yang lain tidak boleh, tapi maksudnya
tidak terkena hukum kemakruhan. Wala tajibu al-udhiyah illa bin nadr. Menurut Syafi'iyah bahwa hukumnya berkurban itu tidak wajib kecuali kalau niatnya nadar. Misalkan kalau saya naik pangkat maka nanti bulan Dzulhijjah ini saya akan berkurban. Kalau sesuai kenyataan wajib tuh, dan konsekuensinya kalau kurbannya wajib maka sama sekali tidak boleh memakannya. Tidak boleh memakan daging hewan kurban yang dia nadarkan. Nah, hati-hati misalkan kalau kita mau punya janji, kalau saya begini maka saya akan berkurban, kalau saya begitu maka saya akan berkurban. Nah, itu konteksnya adalah nadar. Nadar itu adalah ada nadir, ada yang menadarkan, ada segatnya. Kemudian, nah jenis-jenis apa saja yang boleh dikurbankan? Wa yujzi'u biha al-jad'u minad dha'i. Maka dicukupkan untuk berkurban adalah seekor kambing atau domba yang mana dia mempunyai usia yang sudah sampai usia 1 tahun wa ta'ana bisaniyah dan masuk kedua. Jadi setahun masuk kedua tahun. Gitu. Kalau mau digenapkan usia 2 tahun. Kalau domba, kalau jenis domba atau kambing. Wasani minal ma'ji wa huwa malahu sanatan wa ta'ana bisalisah. Beda lagi dengan kambing kacang yang kecil itu. Kambing kacang usianya harus 2 tahun yang masuk ke usia 3 tahun. Kambing 2 tahun jalan, gitu. Istilahnya 2 tahun jalan. Kalau kambing kacang 3 tahun jalan. Watu jiu al-badanatu dan unta. Watu jiu al-badanatu Susanatin. Kalau badanah onta itu usianya 5 tahun. Wasani minal ibli malahu khamsu sinina wa ta'ana bisadisa. Kalau ibil itu adalah yang masuk onta ya. Onta masuk ke 5 tahun. Usia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Kemudian wasani minal baqar, sapi. Jenis sapi sanatani wa ta'ana bisalisah, 2 tahun masuk ke 3 tahun jalan. Nah, itu. Jadi jenis-jenis yang boleh dikurban itu adalah kambing, domba, unta, sapi, gitu. Kambing kacang. Kalau misalkan ada yang kurban dengan kebo, itu kebo masuknya ke jenis sapi. Usia 2 tahun masuk ke 3 tahun jalan. Di dalam Kitabatul Qorib, kalau misalkan tidak mampu untuk itu, maka boleh misalkan yang penting memotong adalah naharnya, mengalirkan darahnya. Misalkan walau bidajajah. Walau bidajajah itu adalah walaupun misalkan dengan seekor ayam atau kelinci. Itu boleh. Bagi orang yang tidak mampu untuk membeli kambing, misalkan punyanya ayam, maka boleh mengalirkan darah di hari nahar. Tapi kalau itu nggak usah dibawa ke panitia ya, di rumah aja cukup. Itu demi menggugurkan kesunahan. Itu di dalam Fathul Qorib seperti Imam Al-Bajuri. Itu. Kemudian selanjutnya Abdul sab'ati isaratu min tadiyati biha wa tuji min masmin musyarakati min ba'irin.
Nah, mana keutamaan? Apakah kita utama memotong hewan kurban kambing sendiri atau misalkan kita ikut kolektif misalkan sapi? Nah, di sini dijelaskan gitu. Lebih utama kita memotong satu kambing min syarakatihi bi ba'irin gitu ketimbang kita ikut kolektif dalam patungan sapi atau misalkan unta atau misalkan kebo gitu. Jadi menyendiri. Keutamaannya itu adalah nanti di yaumul kiamah hewan yang kita kurbankan itu akan datang dengan bulunya gitu. Itu akan semuanya menjadi saksi, bahkan darah sebelum menetes ke bumi maka pahalanya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnahnya bagi orang yang berkurban itu adalah memotong langsung kalau sanggup, atau misalkan kalau tidak sanggup maka menyaksikan langsung ketika meneteskan darahnya. Karena keutamaan di samping keutamaan yang tadi, keutamaan berkorban itu adalah ketika dipotong, ketika disembelih darahnya sebelum menetes ke bumi, maka Allah sudah menerima pahala bagi yang berkorban itu. Kemudian selanjutnya wa afdalu anwa'il udhiyah, itu sekarang macam-macam keutamaan dari segi jenis kurban, mana yang paling utama, apakah unta, apakah sapi, apakah kambing. Maka di sini diurutkan yang paling utama adalah ibil, unta, jelas itu harganya juga lebih mahal kan. Kemudian summa bakar, kemudian sapi, summa gonam, kemudian selanjutnya kambing atau domba. Karena ini merujuk kepada sebuah hadis tentang keutamaan berangkat ketika melaksanakan sholat Jumat. Barang siapa yang datang di pagi hari maka pahalanya seperti pahala unta, datang selanjutnya pahalanya seperti pahala sapi, datang selanjutnya pahalanya seperti pahala kambing, batang paling terakhir pahalanya seperti pahala telur ayam. Itu urutan hadis itu kan. Kemudian dari warna juga ada warna yang paling utama yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul berkurban dengan kabsain amlahain, dengan dua kibas yang warnanya putih, akranain, bertanduk. Nah, sehingga para ulama mengurutkan warna yang paling bagus itu adalah warna putih. Kemudian yang kedua warna putih ada hitamnya. Ada juga yang lain warna putih ada kuningnya. Tapi kalau misalkan dari besar adalah jelas yang gemuk, paling gemuk. Yang paling gemuk. Misalkan kalau lagi misalkan digabungkan semuanya itu lebih bagus, ya sudah gemuk, warnanya juga putih. Itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena yang kurus justru bisa menggugurkan kurban. Karena diantara syarat-syarat berkurban itu tidak boleh ada hewan yang berpenyakit sehingga dengan penyakitnya itu membuat tubuhnya menjadi kurus. Kemudian selanjutnya wa arba'un, ada 4 hal yang memang tidak dibolehkan, tidak dicukupkan dalam berkurban. Ahaduha, salah satunya adalah al-awra al-bayyid, yang buta, yang picak, buta mata, buta mata sebelah, picak itu namanya.
Bagaimana dengan buta dua-duanya? Yang picak saja tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Ad-dahir al-rohan wa in bagian al-hadaqatu bil asah. Yang jelas nampak kebutaannya walaupun masih tampak hitam, hadaqah itu hitam itunya, mata yang hitam matanya. Kemudian yang kedua al-arja al-bayin arjuha, yang pincang tidak boleh. Maksud yang pincang itu ukurannya adalah dengan pincangnya itu membuat dia terlambat berjalan dari kawanannya. Kalau misalkan ada yang pincang yang tidak membuat dia misalkan berpengaruh terhadap jalannya, nah itu tidak menjadi masalah. Yang pincang sangat kelihatan itu ketika berjalan ketinggalan oleh rombongannya. Walaupun pincangnya, walau kana husulul ardi laha inda idja'iha lintabiyah biha bisababi ittirabiha. Walaupun pincangnya itu terjadi ketika merobohkan hewannya. Nah ini ngeri sekali, terutama sapi kan. Sapi ketika sapinya agak beringas, kemudian muter-muter kakinya masuk ke lubang sembelihan, ngeri itu. Kalau misalkan kakinya sampai patah, wallahu alam, itu membuat sembelihannya tidak menjadi syarat, tidak termasuk syarat, karena syaratnya itu harus selamat, harus lurus, tidak pincang. Di sini dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib, walau kana husulul arji, walaupun pincangnya itu terjadi ketika terjadi proses penyembelihan. Hati-hati. Kemudian yang ketiga wal maridah al bayyinu marduha, yang ketiga hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, yang membuat kurus lah dengan sakitnya itu. Kemudian warabiu al azfa alladhi dhahaba ma huwa aidabaha dimaguha. Al-ajba itu adalah yang hilang itunya telinganya, sehingga dengan hilang telinganya itu membuat dia menjadi kurus, hilang gajinya, itu hilang lemaknya, minal hajal, karena saking kurusnya. Pokoknya kena penyakit yang dengan penyakit itu membuat dia menjadi kurus. Wa yujibu al-hasu al-maqtul hasatain. Bagaimana dengan kambing yang tukul? Tukul itu adalah yang tidak bertanduk. Maka kata Imam Abul Qasim di sini, masalah tukul itu tidak berpengaruh, karena itu termasuk keutamaan. Bertanduk itu akronain, itu termasuk keutamaan, bukan keabsahan. Karena di sini komentarnya wayujiu al-hasiu ay al-maqtu'ul hasaitain, cukup gitu, yang putus tanduknya, kalau istilah kita yang tukul gitu. Wala tujiu al-maqtu'ul udun, dan tidak mencukupi yang hewan yang terputus, yang terpotong telinganya atau sebagian telinganya. Ini yang tanpa telinga itu justru bukan tanpa tanduk, gitu. Yang tanpa telinga justru yang berpengaruh. Walal maqtu'ah adanku wala ba'du, kalau misalkan buntut itu tidak berpengaruh, buntutnya misalkan putus separohnya, itu tidak menjadi masalah. Kalau telinga itu berpengaruh. Nah, kemudian sekarang masalah waktu, dari kapan mulainya waktu penyembelihan? Kalau hari kan tadi 4 hari, ya hari nahar, hari tasrik, 3 hari tasrik, berarti 4 hari. Nah, kapan mulainya penyembelihan? Bolehnya penyembelihan itu adalah wayat dulu waktu dabhi lil udhiyah min waqti sholatil id
idin nahri, yaitu adalah waktunya itu dimulai dari min waktu salatil id, dari setelah pelaksanaan salat Idul Adha, Idul Nahar. Wa asluha yaqulu waktu tadhiyah idza tala'ati samsi yauman nahar. Atau misalnya kalau tidak karena tidak sholat, maka untuk perhitungannya adalah idza tala'ati samsi, ketika matahari sudah terbit. Ketika matahari setelah terbit, wa madha qadra rak'atain wa hutbatain hobi fatain, ukurannya adalah pertama matahari terbit, kemudian diukur dengan perkiraan 2 rakaat salat dan 2 khutbah yang ringan, hutbatain hobi fatain, ya sekitar jam 7 lah atau setengah 8 itu sudah mulai waktunya. Wa yastamiru waktu dami ila ghurubi samsi min akhir ayyam tasyrik, sampai ke terakhir terbenamnya matahari pada hari tasyrik, jadi tanggal 13 Zulhijjah itu harinya. Yang penting ketika pas motongnya, misalkan karena sempatnya di hari tasyrik itu juga udah sore lagi, kemudian nyari hewan kurban dulu ketika dapat menjelang maghrib, akhirnya dipotonglah hewan kurban bismillah. Setelah bismillah terputuslah urat-urat itunya, urat hulqum mari. Nah akhirnya adzan maghrib tanggal 14 maka sah kurbannya. Yang penting waktu pemotongannya itu masih termasuk hari tasyrik. Tapi kalau misalkan baru begini belum nyampe, udah takbir, udah adzan hari ke-14 itu tidak sah untuk berkurbannya. Jadi ini batas akhir. Batas akhir adalah sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 hari tasyrik. Jadi ukurannya adalah ketika kita pas motong, walaupun misalkan penyesahan sudah masuk tanggal 14 itu hukumnya sah. Yang penting motongnya. Kemudian wa yustahabu indad dabhi satu asya'a, ada 5 hal yang disunahkan ketika memotong hewan kurban. Yang pertama adalah ahaduha at-tasmiyah. Yang pertama adalah membaca bismillah, bayaqulu ad-dabi bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusamma halal madbu. Jadi bismillah itu hukumnya sunnah, walaupun ada ulama yang lain yang mengatakan bismillah itu menjadi wajib, sehingga ketika ada orang yang menyembelih tanpa bismillah maka hukum penyembelihnya tidak sah. Tapi di dalam mazhab Syafi'i hukum menyembelih itu adalah hukumnya sunnah, karena berdasarkan sama-sama dalilnya dari Al-Quran. Ketika Allah mengatakan bahwa pemotongan ahlul kitab, pemotongan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab itu adalah halal hillul lakum, halal bagi kalian. Sementara mereka ketika memotongnya tanpa bismillah itu adalah dalilnya. Itu menurut madhab Syafi'i. Itu madhab yang lain semacam Imam Hanafi hukumnya wajib membaca bismillah ketika memotong. Dalilnya juga sama kan, ayat Al-Quran. Itu tidak halal bagi kalian sesuatu yang tidak disebutkan asma Allah. Maksud, kalau misalkan penafsiran Imam Syafi'i terhadap ayat itu yang tidak menyatakan halal sesuatu yang disebut tanpa menyebut asma Allah, maksudnya menurut Imam Syafi'i adalah ketika yang disebutkan itu adalah asma selain Allah, semacam misalkan ketika memotongnya dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul, atau misalkan untuk persembahan, nah itu yang jelas-jelas
tidak halal, yang jelas-jelas haram. Untuk apa? Sesajen lah. Itu penafsiran Imam Syafi'i. Dalam satu ayat beda penafsiran. Yang penting Islam. Wayat dulu waktu ahadu atasnya. Kemudian wasani wassalatu ala nabi. Yang kedua membaca sholawat. Itu. Wa yukrahu ayat ma baina ismillah wa ismi rasul. Kalau misalkan tadi yang pertama menggabungkan asma Allah dan asma Rasul itu hukumnya makruh. Bismillah wa bismi rasuli. Itu hukumnya makruh. Sudah bismillah saja. Ada juga bismillahirrahmanirrahim, ada yang cukup dengan bismillah Allahu akbar. Yang kedua baca salat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu sunnahnya. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblah biddabiha ayuwajjihu ad-dabih madbahal kiblah wa yatawajjahu wa aidan. Jadi yang menghadap kiblat itu selain binatang hewan kurbannya, orang yang menyembelihnya juga kan menghadap kiblat. Jadi sama-sama menghadap kiblat. Itu sunnahnya. Berarti kalau menghadap timur sah, cuma meninggalkan sunnah, hukumnya makruh kalau meninggalkan sunnah. Ini kan sunnah-sunnahnya. Pertama membaca bismillah, yang kedua membaca salawat, kemudian yang ketiga adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Kemudian yang keempat adalah at-takbir, membaca takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Dan selanjutnya itu hukumnya adalah sunnah sebelum tasmiyah. Takbirnya kalau di sini qabla tasmiyah, sebelum membaca bismillah wa badaha salasan kama qala al-Nawawi. Kemudian wal khamis ad-du'a bil qabul. Yang kelima adalah doa qabul. Ya payaqulu ad-dabi, orang yang menyembelih dia berdoa Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau yang memotongnya adalah hewan kurban sendiri, Allahumma hada minka Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau sendiri. Tapi kalau kita mewakili Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan wa fulan. Jadi fataqabbal itu ya Allah, ini adalah darimu dan kepadamu, dipersembahkan kepadamu juga, fataqabbal, maka terimalah dariku atau terimalah dari fulan. Itu doanya yang kelima. Maksudnya hadi aliyah nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal minni. Maksudnya penafsiran dari doa tadi adalah ini hewan kurban ini adalah nikmat darimu terhadapku, kemudian aku mendekatkan diri kepadamu melalui kurban ini, maka terimalah kurbanku ini. Begitu. Maka ketika misalkan kita menyaksikan hewan kita yang dikurbankan itu, kita juga berdoa, ya Allah, hewan kurban ini adalah nikmat pemberian darimu kepadaku, aku mendekatkan diri kepadamu. Kan tadi awalnya niatnya adalah taqarruban. Ingat sekali lagi bahwa hewan yang kita sembelih di hari raya itu adalah taqarruban. Niatnya adalah untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka karena niatnya taqarrub kepada Allah, kita berharap apa yang kita kurbankan itu diterima oleh Allah. Karena pasti semua kita ketika beramal, termasuk amal yang kita lakukan saat ini, adalah harapannya diterima. Dan ada tanda-tanda amal kita itu diterima atau tidak. Ulama mengatakan di antara ada alamatul qabul, tanda-tanda amal kita diterima itu, yang pertama
adamu rujuk ilad danbi. Kita tidak mau mengulangi dosa yang kita lakukan. Contohnya misalnya ketika kita sudah berkurban, kita enggan melakukan dosa apapun itu, mau kecil apalagi yang besar. Apakah dosa itu seperti apa? Konteksnya itu. Di dalam hadis Rasul menyebutkan ad-danbu atau al-ismu mahaka fi nafsika wa karihat ayat toliha alaihi ghairu. Yang dimaksud dengan dosa itu adalah sesuatu yang ketika kita melakukan hati merasa nggak nyaman. Mahaka fi nafsika, yang membuat kita hati menjadi nggak nyaman. Wa karihat ayat toliha alaihi ghairu, dan membuat kita malu ketika orang lain mengetahui kita melakukan itu. Nah, itu dan itu ismu, itu dosa. Kalau ada suatu amal yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, karena kalau kita terang-terangan kita malu oleh orang lain. Contohnya apa? Misalkan ya apalah, apa saja yang membuat kita malu, kita gibah, orang lain tahu, oh kita malu. Nah, kalau gibah menjelaskan, kalau gibah menjelas itu ada larangannya dalam Al-Quran. Apa coba yang contohnya? Lihat HP lah. HP ketika misalkan melihat yang berbau-bau pornografi, kita lagi sembunyi-sembunyi dilihat oleh orang lain, malu. Nah, itu berarti dosa. Karena tadi penafsiran dosa itu adalah mahaka fi nafsika, membuat kita nggak nyaman dan membuat kita malu ketika orang lain mengetahui. Nah, itu tanda amal kita diterima kalau kita tidak mau mengulangi dosa. Dan pengertian dosa itu seperti tadi. Yang kedua adalah di antara amal kita diterima itu adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Karena min sawabil inna min jajail hasanat al hasanatu ba'dah. Di antara pahala bagi kebaikan seseorang adalah kebaikan selanjutnya. Jadi di antara tanda amal diterima itu semakin rajin. Kita habis kurban semakin soleh, kita pulang haji semakin baik, semakin misalkan kita terjaga mulut, semakin kita menjaga perasaan orang lain, berarti amal kita diterima. Kita pulang ngaji, mulut kita semakin terjaga, oh amal ngaji kita diterima. Mulut kita terjaga dari menyakiti orang lain, oh berarti amal kita diterima. Itu. Jadi pingin lebih baik saja, itu berarti amal kita diterima. Kemudian setelah kita beramal, yang dipikirkan adalah kita tentang masalah akhirat. Nah dulu hilal akhirat. Karena hubbu dunia itu adalah menjadi ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu menjadi pokok akar setiap permasalahan. Nah itu kembali lagi. Kemudian tadi sunah-sunahnya yang kelima adalah doa bil qabul. Kita berdoa dengan qabul. Mudah-mudahan kurban yang kita persembahkan yang niat adalah taqarrub ila Allah diterima di sisi Allah juga. Fataqabbal minni. Jadi doanya Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Itu kalau kita untuk sendiri. Kemudian selanjutnya, apakah orang yang berkurban boleh memakan hewan kurbannya? Wala yaqulu al-mudhi sayan minal adiyah al-mandurah. Orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun ketika kurbannya kurban nadar. Tadi ya tadi. Kalau kurbannya nadar, maka tidak boleh sedikit pun kita memakannya. Kalau kurban sunnah, ya kurban sunnah tadi kan yang awal, yang biasa kita lakukan kurban sunnah, nah itu boleh. Itu kalau kurban nadar bal yajib alaihi atasadduk, wajib mensedekahkan bijami seluruhnya. Wa yakulu minal adiyah al-mutatawwi'i biha, dan boleh memakan dari hewan kurban yang hewan kurbannya hukumnya sunnah.
sulusan alal jadid, ammas sulusan dibagi 3. Wa ammas sulusan akila yatasaddaqu biya wa raja'a an-Nawawi wa fitasi tanwi wa qila yuhda sulusan lil muslimin ala adniya wa yatasaddaqu bi sulusi ala al-fuqara min lahmiha wa lam yarjahu an-Nawawi bir rawdah wa asluha sayyat min hadal wajh. Jadi sepertiga diberikan kepada fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada orang kaya, kemudian sepertiga lagi boleh diambil. Itu yang pertama. Kemudian yang paling bagus adalah wa yatasaddaqu bijamihi, disedekahkan semuanya illa luqmatan kecuali satu suap atau beberapa suap. Maksudnya hanya sekedar mencicipi saja. Saya mengambilnya sebelumnya saja buat misalkan saya merasakan. Nah itu lebih bagus lagi. Udah kasih aja semuanya. Misalkan kita ngambil hanya untuk sebatas merasakan saja, itu sunnah. Karena Rasul saja kan yang diambil itu adalah hatinya, kesenangan Rasul. Jadi yang paling bagus itulah sedekahkan dia hanya mencicipinya. Tapi kalau misalkan mau dibagi sulusan sepertiga. Dan wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudhi bai'u sayyin, dan tidak boleh menjual, hukumnya haram bagi si korban untuk menjual. Ini bai'u sayyin, menjual sedikit pun. Ini hukumnya adalah umum. Kalau dalam ilmu nahwu disebut dengan nakiroh, umum, sedikit pun. Makanya saya kenapa di Masjid Al-Amin itu tidak boleh menggabungkan antara operasional dengan hewan kurban. Karena ini adalah ada sayun. Karena itu bisa bercampur aduk. Kalau misalkan biaya operasional disatukan dengan biaya kurban. Karena operasional itu termasuk dalam upah. Upah itu termasuk dalam masalah jual beli, nggak boleh. Wala yabi'u di sini konteksnya wala yabi'u, tidak boleh menjual sedikit pun. Bahkan dalam hadisnya walaupun menjual bulunya. Maka saya khawatir sekali bagi orang-orang yang berkurban menyatukan antara operasional dengan, dan nggak jelas nanti misalkan kurbannya berapa sekian. Gitu. Sementara karena di situ disatukan dengan biaya operasional. Sementara biaya operasional dan tidak boleh, karena biaya operasional termasuk dalam upah. Sementara tidak boleh kita mengupahi penjagal dari daging kurban. Sementara misalkan orang yang menggabungkan antara biaya operasional dengan hewan biaya besaran hewan kurbannya itu sendiri, itu khawatir termasuk dia mengupahi hewan kurban dari mengupahi penjagal dari hewan kurbannya itu sendiri. Maka harus jelas terpisah, operasionalnya sekian, hewannya sekian. Nah ini karena ada sayun sedikit pun, walaupun hanya dengan bulunya. Walaupun kita menjual bulunya, kan bulu nggak bermanfaat, buat apa? Hanya ada bulu sapi bisa kita jual, itu tidak boleh. Apalagi daging. Min lahmiha, dari dagingnya, aw sa'riha, atau bulunya, aw jildiha, atau kulitnya. Nah ini lebih jelas lagi, daging tidak boleh dijual. Termasuk dalam konteks di sini menjual itu kan dalam transaksi tukar menukar, itu dalam transaksi jual beli. Contohnya misalkan ada orang yang berkorban kambing tapi minta jatahnya jatah sapi, itu sama dengan transaksi jual beli. Karena ada tukar menukar. Tidak boleh. Kurbannya kambing tapi minta bagian daging sapi, itu nggak boleh. Wa yahrumu aidan jaluhu ujratan lil jajar, dan tidak boleh juga hukumnya haram
menjadikan upah bagi penjaga dari hewan kurban. Nih upahnya adalah kepalanya, upahnya adalah kakinya, itu tidak boleh. Nah ini lebih jelas lagi, itu termasuk tadi kan yang menyatukan biaya operasional dengan biaya hewan kurban. Walau kanat al-udhiyah tatawuan, walaupun misalkan udhiyahnya udhiyah yang sunnah. Wa yut'amu lil fuqara al-fuqara wal masakin, dan memberikan makan dari hewan kurban itu adalah untuk orang fakir miskin. Wal afdal atas seduk bijami'i. Nah ini ada. Dan yang utama itu adalah mensedekahkan seluruhnya illa luqmatan atau luqman, kecuali satu suap atau beberapa suap. Yatabarraku al-mudhi bi akhriha, dengan tujuan mengambil berkah dari berkurban dengan memakan sedikit hewan kurbannya. Itu. Wa idza akala al-ba'du wa tasaddu al-bilbaqi, misalkan kalau sebahagiannya dimakan kemudian disedekahkan sebahagiannya, asalahu sawabut tadiyah, maka dia mendapatkan pahala berkurban. Atau misalkan ini disedekahkan sebagiannya, diambil sebagiannya, ya nggak apa-apa, pahala berkurbannya sudah didapatkan. Itu bil jami wa tasadduq bil ba'di, kemudian disedekahkan sebagian, diambil sebagian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan berkurban. Hukum mampu itu adalah orang yang punya kecukupan untuk makan, memberikan nafkah di hari raya Idul Fitri, dan punya kelebihan untuk membeli hewan kurban. Misalkan punya budget 5 juta, misalkan kambing 3 juta, berarti ada 2 juta lebihnya untuk nafkah keluarga di hari raya. Nah, itu berarti mampu. Jadi ukuran mampu seperti itu. Kita punya harta untuk menafkahi keluarga di hari raya dan punya kelebihan untuk memberi hewan kurban. Itu termasuk orang yang mampu. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan salah satu sunnah, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban di hari nahar atau di hari tasrik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktu sudah lebih dari jam 6, tutup saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.